Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggara Wahyu Pambudi. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengaruh intensitas kebisingan kepada para pekerja. Di sini saya menggunakan NRP 21206000043. Apa sih yang melatar belakangi saya mengambil makalah ini dan penelitian ini bahwa kenyamanan di tempat kerja di sini merupakan aspek krusial yang berdampak langsung pada produktivitas dan kesejahteraan bagi para pekerja. Oleh karena itu, lingkungan kerja yang nyaman pastinya akan meningkatkan kinerja dan kontribusi pada kesehatan mental dan fisik pekerja. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kenyamanan pastinya adalah kebisingan, bukan? Yang dapat menyebabkan stres, gangguan konsentrasi, dan penurunan kinerja para pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini berfungsi pada pengaruh kebisingan terhadap kenyamanan para pekerja, sehingga nantinya akan diidentifikasi nih dampaknya terhadap kondisi para pekerja sehari-hari itu apa. Tujuan dan manfaat yang digunakannya itu yang pertama adalah mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan mengendalikan kebisingan. Ini untuk tujuannya. Kemudian juga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan pastinya nyaman. Selanjutnya yaitu menurunkan tingkat stres kerja yang diakibatkan oleh kebisingan. Manfaatnya yaitu adalah perlindungan untuk kesehatan pekerja, kemudian peningkatan produktivitas, dan juga kesejahteraan bagi para pekerja. Batasan masalah yang diambil, yaitu penelitian ini akan dibatasi pada sektor industri tertentu yang memiliki tingkat kebisingan tinggi seperti manufaktur, konstruksi, dan transportasi untuk memahami dampaknya pada kenyamanan pekerja di lingkungan dengan resiko kebisingan yang lebih tinggi. Kemudian juga pengamatan dan pengumpulan data dilakukan pada berbagai sumber buku tulisan ataupun laman yang ada, sehingga nanti akan ditambahkan dan akan dibandingkan pada analisanya. Di sini nampak pada gambar adalah pekerja yang menggunakan air plug. Ini adalah merupakan salah satu cara bagaimana mengurangi kebisingan. Selanjutnya di sini adalah peraturan ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu tentang keselamatan kerja, mengatur berbagai aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satunya adalah pengendalian faktor-faktor bahaya di tempat kerja, termasuk kebisingan, untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Undang-undang ini menekankan pentingnya identifikasi dan pengendalian risiko serta penerapan langkah-langkah pencegahan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat pastinya. Teori ketiga yang dijelaskan di sini adalah teori stres kerja, yaitu job stress theory. Menyatakan bahwa lingkungan kerja yang tidak nyaman pastinya termasuk paparan kebisingan yang tinggi nih, misalnya dapat menyebabkan stres pada pekerja. Stres kerja yang kronis dapat berdampak negatif pastinya pada kesehatan mental dan fisik pekerja. Ini merupakan gambar dari bahaya kebisingan nih. Jika ada suara yang terlalu berlebihan, maka pastinya akan mengganggu kinerja bagi para pekerja. Analisa yaitu di sini adalah pada pokok bahasan yang di CV Laksana Karoseri. Di sini pokok pembahasannya yaitu tingkat kebisingan. Ternyata pengukuran yang ditunjukkan pada kebisingan di NAB yaitu nilai ambang batas lebih dari 85 desibel, kecuali pada titik yang dijelaskan berada di bawah NAB. Kemudian pengaruh terhadap kelelahan. Ternyata ketika diisi kuesioner pada divisi bodi dan rangka ditunjukkan bahwa mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk signifikan kebisingan terhadap kelelahan karena akan semakin lelah. Yang ketiga adalah usulan pengurangan kebisingan. Bagaimana cara mengatasi pengurangan kebisingan? Oleh karena itu digunakan alat APD seperti AirPlug dengan noise reduction rating yang ada di sini yaitu 33, sehingga cukup menurunkan banyak kebisingan. Ada juga rekomendasi perbaikan ketika yang digunakan pada perbaikannya yaitu eliminasi kegiatan pemicu kelelahan, yaitu pergantian faktor-faktor kelelahan, atau juga bisa dengan penggunaan APD dan pengendalian kebisingan teknisnya. Sarannya yaitu untuk pertimbangan rekomendasi, pengecekan rutin APD, pemberian APD untuk telinga, dan juga pastinya untuk pemeriksaan kesehatan berkala untuk memantau kondisi pendengarannya apakah masih normal. Analisa pokok bahasan pada CV Mekarsari Wonosari ini adalah terkait pengaruh kebisingan terhadap kelelahan.
Uji Square yang menunjukkan pengaruh signifikan kebisingan terhadap kelelahan nyatanya menunjukkan lebih dari 50% nih. Sehingga cukup menjadi faktor untuk kebisingan ini menjadi salah satu hal yang membuat para pekerja kelelahan. Faktor lainnya yaitu adalah 43%. Kelelahan ternyata disebabkan oleh dari usia, status gizi, dan kondisi dari psikologisnya. Sehingga pada fokus utama analisanya, pada CV Laksana Karoserin di sini nih menyoroti tingkat kebisingan di berbagai titik dan pengaruhnya terhadap kelelahan fisik pekerja di bagian divisi bodi dan rangka. Pada CV Mekarsari Wonosari di sini terkait pengaruh signifikan kebisingan terhadap kelelahan kerja dan identifikasi lagi kontribusi faktor lain terhadap kelelahan itu apa saja. Temuan yang didapat yang pertama adalah ternyata ada korelasi kuat antara kebisingan dan kelelahan, sehingga mengusulkan penggunaan APD dengan noise reduction yang telah tertera yaitu 33. Pada Mekarsari Wonosari di sini ternyata ada pengaruh yang signifikan juga terhadap kelelahan dengan pengaruh yang sedang yaitu tadi 50% dan 43%-nya itu adalah faktor-faktor lain seperti dari usia ataupun psikologis dan hal-hal yang berkaitan. Pada kesimpulan yang didapatkan pada kedua hal tersebut menunjukkan bahwa kebisingan di sini merupakan pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap kelelahan para pekerja. Tiap-tiap CV memberikan solusi yang berbeda-beda, mulai dari CV Laksana Karseri. Di sini memberikan solusi yang praktis dengan penggunaan APD dan pengendalian kebisingan. Pada CV yang lain, di sini menekankan pengaruh signifikan terhadap kebisingan serta faktor-faktor lain apa saja yang perlu diperhatikan. Sehingga bukan hanya terkait tentang kebisingan, bahwa faktor-faktor lain juga ditemukan terkait usia dan juga psikologis yang harus perlu dibenahi. Pendekatan komprehensif dari kedua penelitian ini dapat memberikan panduan yang lebih holistik untuk manajemen kebisingan di lingkungan kerja. Sehingga kedua CV ini memiliki solusi masing-masing yang cukup bagus dan menunjukkan bahwa kebisingan merupakan salah satu faktor yang cukup besar bagi pengaruh kelelahan pada para pekerja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari tugas yang telah diberikan. Apabila ada saran dan pertanyaan mungkin bisa diberikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.